Kalau grup WhatsAppmu tidak beres, banyaknya di situ kirim-kirim gambar, foto, video yang tidak beres, lebih baik kau terhormat keluar dari grup itu. Ada kan grup, katanya canda. Maksiat tidak boleh dicanda. Kirim film-film porno, kirim gambar-gambar porno. Kau bercanda, tapi dosa tidak boleh dicandain. Makanya saya kalau ada grup, begitu ada yang kirim gambar-gambar, video-video tidak beres, saya langsung jawab, kita sudah pada tua, apa yang mau dicapai dengan video seperti ini? Ini malah kita nikmati. Kirim stiker, mantap bos. Di Bapak Ibu yang pegang HP sibuk menolong foto saya, itu kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau Ibu Bapak sibuk dengan monitornya HP? Kalau Bapak Ibu tidak dengar ceramah karena pengantin, wajar, kita lagi senang-senang. Kalau kita lagi naik rumah baru, kita tidak dengar ceramah, wajar kita lagi gembira. Syukuran karena ada cucu kita lahir, wajar kita lagi bahagia. Tapi kalau sudah takziah Bapak belum serius, itulah yang bahasa agama qaswatul qalbi, keras hati. Tidak mempan nasihat. Maka simpan dulu HP-nya, ya. Simpan dulu ya. Tidak usah, kalau Bapak Ibu merekam gambarnya tidak jelas. Ya, bagaimana caranya? Ini ada kamera saya bawa nih. Bawa ini, nanti kau bawa pulang kameramu, jangan cemas, nonton di YouTube. Insya Allah ada. Ya. Nah, sebelum minta maaf Pak, saya lagi drop agak. Saya tadi malam masih di Jakarta Pak. 10:30 balik Makassar. Tadi malam. Cara lagi tadi pagi Makassar, jam 11 lagi balik lagi ke sini. Tiba tadi sore. Tidur sedikit, ketiduran. Mau balik lagi. Saya minta tolong kipasnya dimatikan dulu. Saya alergi angin. Ya minta maaf, bisa sedikit ya, 1 jam aja ndak kena kipas. Sudah itu biar mau simpan di depannya hidung ibu ndak apa-apa. Penting saya sudah balik ya. Ndak apa-apa Pak ya. Oke, mohon keikhlasannya tidak pakai kipas angin dulu. Ya. Oke. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada firman Allah yang tiap Jumat kita baca. Tiap Jumat dibacakan di khatib Jumat. Tidak sah sholat Jumat kalau ayat ini tidak dibaca. Apa ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sejak 1400 tahun yang lalu Pak, dari lebih 6000 ayat dalam Quran, ayat ini yang selalu diulang-ulang. Coba bayangkan, sudah 1400 tahun tiap Jumat dibaca. Masih ingat waktu Covid? Ibu-ibu masih ingat waktu Covid? Apa pengumuman dari pemerintah waktu itu? Apa pengumuman pemerintah? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berkumpul. Di mana-mana diumumkan. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. Sekarang masih ada itu pengumuman? Masih ada itu pengumuman? Kenapa? Sudah tidak penting. Ayat ini 1400 tahun masih diulang-ulang. Kenapa? Penting. Dan rasanya ayat ini susah diterima akal. Coba simak ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti tanpa iman Bapak susah laksanakan ayat ini. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau Allah katakan ya ayyuhan nas, penjudi pun mampu lakukan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa itu 2. Mampu melaksanakan perintah Allah, sanggup menghindari larangannya. Itu aja itu takwa. 2 aja itu Bu. Syarat takwa itu 2 saja. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Ya, ini 2 aja itu takwa Bu. 1, perintah Allah laksanakan. 2, larangan Allah tinggalkan. Dan hebatnya Allah kalau perintah sesuai kemampuan. Sholat tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, baring. Puasa tidak mampu karena sakit, boleh kau tunda. Nanti selesai sakit kau bayar. Tidak sembuh-sembuh, boleh ganti dengan lain. Apa? Fidyah. Kamu harus haji kalau mampu. Tidak mampu, boleh tidak haji sampai meninggal. Perintah sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan, mutlak tidak boleh tawar-tawar. Tidak boleh sesuai kemampuan, mutlak harus lakukan kalau perintah. Jangan berzina. La taqrabuz zina kata Allah. Jangan kau dekati zina. Tidak bisa bilang, saya tidak bisa kalau tidak berzina 1 bulan. Tidak bisa. Itu mutlak. Jangan dekati judi. Tidak bisa.
Tidak bisa saya kalau tidak judi. Tidak boleh. Jangan dekati khamar. Tidak boleh. Wah, saya harus teler 1 hari. Tidak. Ayat perintah disesuaikan kemampuan. Larangan mutlak. Itulah takwa. Perintah lakukan sesuai kemampuanmu. Larangan mutlak. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa. Di Indonesia banyak takwa gimik-gimik. Banyak takwa pencitraan. Banyak takwa pilkada. Banyak takwa pilpres. Kalau mau pilpres, pilcaleg, itu politisi penampilannya kalah ustad. Tiba-tiba pakai gamis. Pakai serban. Masuk keluar masjid. Kalau perlu hafal ayat. Selesai pilcaleg, hilang lagi mereka. Bersedekah pencitraan. Panggil wartawan. Hanya untuk bagi-bagi 25.000, panggil wartawan. Ngantri sampai berjemur, ada yang pingsan. Itu pencitraan. Pencitraan itu gimik-gimik, bahasa agamanya munafik. Nah, sayangnya pejabat kita banyak yang begitu. Takwa munafik. Takwa gimik-gimik. Takwa pencitraan. Pura-pura masuk lorong. Pura-pura sama masuk gorong-gorong. Jangan bawa urusan politik ini ya, bukan ya. Tapi itu yang Bapak suka. Yang kejar-kejar mobil, pura-pura, itu semua pencitraan. Gimana caranya? Saya ini pengajar komunikasi, Pak. Saya doktor di bidang komunikasi. Saya bisa tahu, oh ini gimik-gimik ini pencitraan ini direkayasa. Gimana caranya? Tidak mungkin jernih suaranya kalau dia tidak pakai mic dalam sembunyi. Tidak mungkin itu kamera, kalau dia tiba-tiba dia bikin, tidak mungkin ada pengambilan gambar dari belakang, dari samping, dari depan, dari atas. Pasti itu ada timnya. Dan itu pencitraan. Tapi sayangnya bangsa Indonesia senang yang begini. Terlalu cepat terharu. Maka jangan heran pemerintah yang kamu pilih dan terpilih adalah pemerintah yang juga pencitraan. Tidak mikir rakyat tapi mikir dirinya. Pura-pura penguasa, pura-pura jadi pejabat tapi yang dipikir harta kekayaan untuk dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Makanya Allah katakan, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah tahu suatu masa nanti di Indonesia banyak orang pura-pura takwa. Waktu dilantik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah dilantik takwanya ke kanan, dia ke kiri. Tapi jangan khawatir. Allah ancam. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna. Dan janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wahai orang-orang, takwa sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati. Dengar ayat ini. Jangan kamu mati. Seolah-olah mati itu urusan kita. Mati itu urusan Allah. Jangan kamu mati. Berarti Allah, kalau jangan kamu mati itu seolah-olah dasar jangan kau mati. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Janda, mati juga. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Perawan, mati juga. Enggak. Ustadz mati. Di belakang sedikit. Kalau Ustadz duluan siapa yang tak siap? Iya kan? Semua mati. Ayat ini Allah ingin pesankan seolah-olah Allah berkata, bukan mati masalahmu. Mau atau tidak pasti kamu mati dah saat. Yang jadi masalah bagaimana caramu mati. Itu ayat ini. Ada orang lagi sholat, sujud, mati. Ada orang lagi puasa Senin Kamis, jelang buka, meninggal. Ada orang perjalanan pergi haji, meninggal. Ada orang lagi tawaf, meninggal. Iya kan? Sementara ada orang lagi berzina, mati.
Pesan perempuan, makan obat kuat. Overdosis. Mati di atas perut. Ada yang begitu. Ada. Lagi dugem. Dong. Musik tak 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 yang kayak orang gila kepalanya. Mabuk. Terbakar gedung. Mati. Matinya dalam keadaan lagi teler. Nah, maka Allah ingatkan. Jangan mati seperti itu. Matilah dalam keadaan beragama Islam. Ini yang Allah inginkan. Kamu mau mati dalam keadaan beriman, mau mati dalam keadaan kafir, Allah kasih pilihan. Silakan kau dah saat. Kamu mau mati dalam keadaan sujud, silakan. Kamu mau mati dalam keadaan puasa, silakan. Silakan pilih. Kamu mau mati dalam keadaan mabuk, boleh, silakan. Tapi ingat, semua ada balasannya. Balasannya di mana? Bisa jadi balasannya dunia, balasannya jam pasti, akhirat balasannya. Kalau di dunia, apa balasannya? Sanksi sosial. Malulah dia, dicibirlah dia. Itu sanksi sosial. Tapi ada orang matinya mati dalam keadaan beriman. Inilah yang kita inginkan. Nah, orang yang mati kafir, satu diantaranya anak durhaka. Masih ingat kisahnya? Sahabat Nabi bagus ibadahnya. Tapi durhaka sama ibunya, meninggalnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, coba lihat ibu-ibu. Bu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Tidak ngarap. Jangankan ini, saya aja begitu, Bu. Istri saya protes. Saya bilang, jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati, pastilah kita kawin. Iya toh? Siapa yang doakan ibu? Anak. Berarti Bapak Ibu, sedulur-sedulur, saudara-saudara, Bapak mau tahu masa depan Bapak dikubur? Mau tahu masa depan ibu dikubur? Bagaimana keadaan ibu nanti dikubur? Lihat anakmu sekarang. Lihat anakmu sekarang. Kalau anakmu masih pergi sholat subuh, ada harapan, Pak. Anak kita masih datang mau pengajian, ada harapan. Anak kita cakep, cerdas, sekolahnya bagus, masih datang pengajian, keren. Daripada anak sudah jelek, dungu, muka ndak jelas, ndak pernah lagi datang pengajian, sial jadi anak orang tua. Ayo, saudara-saudara sekalian, kalau anak kita buka kamarnya masih pegang Quran malam Jumat, insya Allah aman tuh orang tuanya. Kalau buka kamarnya game aja dia kerja, malam Ahad boncengan sama pacarnya, hai jangan harap Pak. Bapak kalau sudah masuk kubur, bukan menunggu 1 tahun, bukan menunggu 100 tahun Pak, ndak balik-balik lagi. Coba sekarang ingat saudara-saudara kita yang meninggal. Ada yang sudah meninggal bapaknya? Ada? Ada sudah meninggal bapaknya di sini? Ayo jawab masing-masing. Berapa kali bapak doakan orang tuamu 1 hari? Bohong kalau 5 kali sehari. Bohong. Enggak percaya saya, Bu. Percaya saya, Bu. Paling nanti kita doakan pada saat kita lihat ada bajunya langsung ingat. Itu pun tidak otomatis dia baca doa. Nggak usah jawab saya. Jawab dalam hati. Gambaran nanti kita dikubur. Kalau bapak saya sudah arwah, tapi saya bikinkan masjid. 2 masjid. Setiap salat 5 waktu. Pasti baca Fatihah orang di situ. 2 masjid. Berapa jamaah? Setiap 5 waktu imam baca doa, selesai baca doa Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Latif bin Siapo. Ini mestinya dari tadi diurusan mic-nya nih. Ya. Al-Fatihah 2 masjid, ratusan jamaah 1 hari. Bapak saya enggak kaya tuh waktu hidup, enggak. Rumah-rumah enggak jelas, pekerjaan enggak jelas. Tapi alhamdulillah sudah lebih 10 tahun tiap 5 waktu dibacakan Fatihah.
Banyak orang kaya berlimpah, cerdas anak-anaknya, ibu bapaknya, kaya orang tuanya, mapan orang tuanya, tapi tidak perhatikan agama anak-anaknya, tidak ada lagi yang ingat. Maka ibu-ibu renungan buat malam ini. Gimana anak-anak bapak ibu? Mana anak-anak kita sekarang? Kenapa kalau ulang tahun kita mampu kasih duit sampai 10 juta, 5 juta untuk pesta? Kenapa ucuran taksiah kau tidak mampu bawa anakmu? Anak kita ulang tahun atau perayaan kita mampu bawa ke Ancol, bawa ke Taman Mini, bawa ke Plaza Indonesia belanja. Kenapa urusan taksiah seperti ini kau tidak mampu bawa anakmu di sampingmu? Siapa yang mau ceramai mereka? Kamu tidak mungkin tidak percaya. Maka mestinya acara seperti ini, bawa anak kita dia dengar dakwah. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Sudah tidak malu namanya pacaran. Dinasehatin tidak mau mendengar. Kalau begini model anak kita, jangan terlalu berharap bahagia di kubur. Siapa yang salah? Bukan anak. Orang tua gagal didik anaknya. Tidak ada anak dilahirkan langsung jadi preman. Tidak ada anak dilahirkan langsung jadi rampok. Tapi orang tua yang memulai membesarkan dan lalai mendidik anaknya. Dan yang mendidik anak itu paling wajib utama ibu. Kenapa ibu Ustadz? Karena bapaknya lebih sering keluar cari nafkah. Ibunya yang harus bersama dengan anaknya. Cuma ibunya sibuk cari uang karena cicilan. Bapaknya pun sibuk. Akhirnya anaknya tidak ada yang didik. Demi Allah begitu ibu meninggal meskipun cicilanmu sudah lunas. Anakmu tidak akan mengingatmu ketika kau ada di kubur. Kan ini penting. Ya, mari kita ingat anak-anak kita sekarang. Ustadz, anak saya sudah susah saya nasihati. Jangan putus asa. Gimana caranya? Lanjutkan dengan apa? Ibu bapak cari anak yatim sekolahkan. Cari penghafal Quran. Demi Allah jangan berharap kalau tidak pernah bapak ibu lihat anakmu baik agamanya. Jangan berharap. Bapak tidak usah malu kalau anakmu tidak punya pekerjaan jelas. Tidak usah malu kalau anak kita tampil-tampil ban motor di jalan. Tidak usah malu kalau dia asongan tapi dia sholat 5 waktunya baik. Tidak usah malu. Itu harapan. Daripada dia jadi anggota DPR cuma nipu rakyat. Jadi anggota DPR cuma makan uang negara. Jadi pejabat mempermalukan korupsi. Itu baru di dunia ibu sudah malu. Apalagi di akhirat kelak. Dan bapak ibu tahu. Kalau orang sudah masuk di kubur. Apa anak lakukan kalau dia tidak didik dengan baik. Orang tuanya disiksa di kubur. Kan satu kali Nabi lewat, suatu kali pemakaman. Nabi lewat, anggaplah dari sini ke sini. Di sini ada kuburan. Nabi ketika lewat di sini, Nabi katakan cepat jalanmu. Saudara-saudara cepat jalanmu. Sampai Nabi sini, balik lagi. Nabi ketika tiba di sini, sahabat mau langkahkan capi cepat. Karena tadi disuruh cepat. Begitu tiba di sini, Nabi katakan tidak usah buru-buru. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi tadi disuruh buru-buru. Kenapa pulang tidak? Siapa yang tahu kuburan ini? Si fulan ya Rasul. Tadi waktu pergi itu, dia dihukum. Saya tidak betah mendengar hukuman dia dalam kubur. Saya tidak tega dengar dia. Maka saya buru-buru. Pulang, tidak lagi. Kenapa? Saya dengar Allah perintah. Malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua di kubur. Tidak mungkin orang tuanya saya siksa di kuburnya. Sementara anaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah pengasih dan penyayang. Masa anaknya bilang pengasih penyayang saya siksa orang tuanya. Tuan-puan yang saya hormati. Baru anaknya baca basmalah. Allah sudah bebaskan dari asap kubur. Itulah sebabnya kalau ada meninggal begini. Ada gunanya nih. Malam pertama, ketiga, ketujuh, 40. Tujuannya apa? Untuk memberikan hadiah buat orang yang wafat. Ada lagi yang bilang, itu taksiah tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi, tapi bagus. Naik pesawat juga tidak ada pada zaman Nabi, tapi kan bagus. Haji juga Nabi pada zaman itu tidak ada. Orang bilang, itu kan fasilitas. Tidak ada hubungan dengan ibadah. Siapa bilang tidak ada hubungan ibadah? Orang naik pesawat pergi tanah suci. Ada hubungannya. Apa hubungannya? Dia alat transportasi dan beribadah. Apa hubungannya? Kau tidak bisa tanah suci kalau kau tidak naik pesawat. Berarti ada hubungannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ayo kembali renungkan. Kalau anak bapak sudah tidak bisa, ayo ambil segera tindakan.
Bagi bapak-bapak ibu yang sudah muka sakaratil maut, ya, kan? Nah, anak sudah tidak bisa mendengarkan, dinasihatin tidak mau dengar. Ambil segera tindakan penyelamatan. Gimana caranya? Besok mendesak, cari panti asuhan yang ada hafal Quran. 1 anak saja kita pelihara, 2 anak kita pelihara. Ustadz, berapa biayanya ini anak 1 bulan? 300.000 bu. Oke, saya tanggung dia sampai selesai. Itu sama hukumnya anak kandung sendiri meskipun tidak dilahirkan dari rahim istri. Sama pahalanya di sisi Allah. Ayo bapak-bapak, ambil tindakan segera. Kalau tidak, jangan terlalu berharap bisa bahagia di kubur. Kalau bapak pergi merantau, makin jauh, makin lama, mesti bekal makin banyak. Akhirat tidak lagi pulang, Pak. Tidak lagi talik. Kalau bapak pergi merantau ke Malaysia tidak nyaman, masih bisa balik ke Jakarta. Bapak merantau ke Jawa, di Madura, Sumatera, tidak nyaman di sana, balik lagi kita ke Batavia, ke Jakarta. Tapi kalau bapak ibu baru masuk kubur, tidak senang, bisa balik lagi. Apa balik dibilang oh viral satu dunia, Pak. Nah ini ya pelajaran orang yang menderita ketika sakaratil maut, anak yang durhaka. Begitu juga kalian yang sudah mapan, tapi kalian durhaka sama orang tuamu, jangan kau terlalu berharap bisa selamat di akhirat. Anak durhaka yang sudah punya kerja sudah mapan, tidak pernah diingat orang tuanya. Mestinya orang tua kita yang sudah 60-70 tahun, anak sudah pada kerja, orang tuamu tidak boleh lagi berpikir tentang sembako. Musyawarahlah kalian. Orang tua kita ini sudah tua, sudah pensiun, sudah saatnya kita lagi yang membiayai orang tua. 4 anaknya, 5 anaknya, masing-masing sumbang 1 juta, 5 juta gaji pensiunnya dari anaknya tiap bulan. Dan tidak ada orang miskin kalau selalu bantu orang tuanya, tidak ada. Bisa jadi dia 7 bersaudara. Kok ini anaknya bagus hidupnya? Bisa jadi karena orang tuanya diurus dengan baik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nih ya. Nah sudah sakaratil maut, supaya bisa selamat dan menghadapi sakaratil maut dengan baik, ada caranya. 1, jangan ke tempat-tempat maksiat. Karena kita tidak tahu ajal kita di mana. Siapa tahu kita tiba-tiba ke panti pijat. Mau dipijat Ustadz, alasan itu. Lain dipijat, lain yang mengeras. Ya. Kenapa bapak-bapak ke panti pijat? Karena istrinya tidak pernah pijat. Coba kalau ibu pulang kerja suamimu kau pijit. Pijitnya itu ibadah. Sambil pijit salawatan. Salatullah, salat. Oh bahagia itu suamimu. Langsung apa dia bilang? Ya Allah dalam hati. Kalau sudah begini, tidak apa-apa saya capek cari nafkah. Tidak apa-apa saya dihina di kantor. Saya bahagia punya istri yang soleha ini. Coba. Insya Allah. Ya. Nah, supaya suami juga tidak ke panti pijat. Bapak-bapak, jangan ke warkop yang pelayannya tidak beres. Kenapa bapak-bapak banyak ke warkop? Karena istrinya tidak bikin kopi. Coba kalau ibu-ibu baru pagi-pagi bikinkan kopi suamimu di rumah. Budaya bikin kopi di rumah buat istri mulai sekarang mulai hilang. Mana buktinya? Di mana-mana warkop ramai. Pagi-pagi sudah ramai warkop. Saya bilang dalam hati inilah bapak-bapak yang tidak dibikinkan kopi di rumahnya. Hati-hati bu. Kalau suami terlalu sering ke warkop. Pelayan perempuan warkop itu beduh sopannya, Masya Allah. Mau minum apa Pak? Kopi. Ditanya lagi kopinya pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau gimana Pak? Sudah itu dikasihnya sebelah kanan. Itu daun telinganya dikasihnya sesuai dari arah kanan. Silakan minum Pak. Kalau masih ada dibutuhkan saya siap dipanggil di belakang. Oh bagaimana suami tidak tergoda? Sementara kalau di rumah apa kopi-kopi sudah pensiun. Wah Pak berarti banyak korbannya di sini. Ibu-ibu dulu meskipun gaji suami tidak jelas. Ibu-ibu dulu meskipun gaji suami tidak jelas. Tapi jelas makannya di rumah. Sekarang ibu-ibu malas masak. Apa yang terjadi?
masakan ada. Bang, mau makan apa siang ini? Bang, pulang kantor bahkan mau apa? Kita dalam hati, alhamdulillah, makan enak kita di rumah. Ternyata GoFood. Nyata Ibu? Boleh enggak GoFood Ibu? Boleh enggak? Boleh, tapi siapa yang dapat pahala? Ibu hanya dapat pahala menghidangkan. Siapa dapat pahala lebih banyak? Suami. Kenapa? Uang dari suami. Coba kalau ibu ke pasar. Ke pasarnya pahala. Menawarnya pahala. Nentengnya pahala. Keringatnya pahala. Jalan lagi pahala. Sampai rumah masak lagi pahala. Kena gorengan minyak pahala. Kenapa? Semua pahala. Bapak tahu enggak? Ibadah yang paling lama dalam hidup ini. Ibu-ibu tahu pahala paling lama dalam hidup ini? Pahala ibadah rumah tangga. Apa susahnya Rasulullah wafat dalam keadaan sholat? Allah mampu bari dia. Apa susahnya Allah wafatkan Rasul dalam keadaan tawaf? Apa susahnya Allah wafatkan dalam keadaan dakwah? Tapi itu tidak. Di mana Nabi dakwah wafat? Di mana Nabi wafat? Di atas pangkuan istrinya. Itu berarti ibadah paling lama adalah ibadah keluarga. Sholat 5 kali aja belum tentu kita bisa. Tapi kalau ibadah rumah tangga 24 jam. Tidur ibadah, pergi kantor cari nafkah ibadah, didik anak ibadah, masak ibadah, bahkan berhubungan suami istri pun ibadah. Makanya jangan heran kalau sama istri bapak lobet, slow motion. Kenapa? Digoda sama istri. Setan tidak mau kalau bapak beribadah. Makanya kalau aja istri, "Ma, ibadah yuk." Itu ibadah. Tapi kenapa kalau sama perempuan yang tidak halal bapak nafsu? Karena setan yang goda. Kenapa? Melakukannya adalah dosa. Sama istri melakukannya ibadah. Maka mulai malam ini perbanyak ibadah. Ingat, itu ibadah. Jangan ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, jangan ke tempat-tempat maksiat. Yang kedua, bapak ibu, pilih sahabat yang beriman. Ibu-ibu pilih teman diskusi yang beriman. Bapak-bapak pilih teman grup di WhatsApp yang beriman. Kalau grup WhatsAppmu tidak beres, banyaknya di situ kirim-kirim gambar, foto, video yang tidak beres, lebih baik kau terhormat keluar dari grup itu. Ada kan grup katanya canda, maksiat tidak boleh dicanda. Kirim film-film porno, kirim gambar-gambar porno. Kau bercanda, tapi dosa tidak boleh dicandain. Makanya saya kalau ada grup, begitu ada kirim, langsung saya jawab di situ. Apa yang mau dicapai dengan kirim gambar seperti ini? Begitu ada yang kirim gambar-gambar, video-video tidak beres, saya langsung jawab. Kita sudah pada tua, apa yang mau dicapai dengan video seperti ini? Ini malah kita nikmati. Kirim stiker, mantap bos. Ini mumpun saya ingat. Pak, adik-adikku ini yang sering like. Lewat like, hati-hati. Like-mu itu nanti akan kau pertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kau beriman, kenapa film-film begini kau like? Berarti kau suka, berarti imanmu tidak beres. Kalau video-video tulisan begini, orang munafik, kenapa kau like? Berarti kau suka yang begini. Jangan, kan itu kan. Dalam Quran dijelaskan, semua akan dipertanggungjawabkan. Sebiji sarah sekalipun, dibawanya lagi kuman yang tidak nampak, hanya akan melalui mikroskop. Itu semua dipertanggungjawabkan. Apalagi itu like. Yang kau follow juga itu, kau follow, semua juga akan dipertanggungjawabkan. Ini kalau artis dia follow. Apa kau dapat itu konten artis? Kalau ulama kau tidak follow. Padahal kontennya ulama bagus. Dakwah, nasihat, sehingga kau paham. Lewat, berarti baru kau paham, dapat kau pahala. Artis apa? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Emang kau dikasih ikut? Hai guys, kita lagi makan kepiting guys. Kepiting Alaska guys. Ini harganya 600.000. Kau dikirimi? Kau tinggal bilang, wih enaknya ya. Wah, ya.
Tapi kalau kau follow ulama, kau dapat ilmu, ibadahmu bisa lebih benar. Kau share lagi di grupmu dapat amal jariah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi jangan sembarang teman bergaul kita. Kalau orang berteman dengan ulama, berteman dengan remaja masjid, berteman dengan orang pengajian, pasti ngajaknya ke pengajian. Nggak mungkin kalau Bapak berteman sama saya, Bapak bilang, Ustaz, ayo dugem. Nggak mungkin Bapak bilang. Atau saya datang ke sini, Pak, di mana di sini tempat panti pijat yang bagus? Nggak mungkin. Pasti saya tanya, Pak, di mana tempat sholat berjamaah yang baik? Pak, di mana ada pengajian? Maka teman itu menentukan, bisa jadi kita mati, diajak kita. Maka ibu-ibu, kalau dalam grup itu banyak perempuan hedon, tinggalkan. Bukan sombong, kita pamit. Mohon maaf, saya lemah iman. Takutnya di sini malah tambah hancur iman saya. Kalau ada sesuatu silahkan japri. Hihihi. Kan begitu pamitnya. Ya, adik-adik, kalau ada grupmu yang tidak bagus, pamit aja. Saya ini lemah sekali iman saya. Saya takut makin hancur iman saya. Mohon maaf, say goodbye. Bye-bye. Kan itu. Daripada kita bertahan lalu banyak dosa. Ya, yang berikutnya, supaya kita bisa wafatnya dalam keadaan beragama Islam, yaitu doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Minta itu. Kalau itu ada yang doa dibaca Pak Ustadz tadi, ada doa yang disebut doa selamat. Wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan. Ini yang berkaitan dengan kematian. Taubatan qablal maut, bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dirahmati, disayangi ketika dicabut nyawanya. Wa maghfiratan ba'dal maut, diampuni setelah mati. Kalau 3 hal ini dikabulkan, aman Pak. Aman kalau 3 ini dikabulkan. Taubat sebelum mati. 60 tahun, 55 tahun dia maksiat. Ujung akhir 5 tahun hidupnya dia taubat. Itu namanya husnul khatimah. Ya, dirahmati ketika dicabut nyawanya. Dikasih lembut. Karena orang sakaratil maut Pak, dicabut nyawanya kata Nabi, itu 1000 kali kita dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Yang ketiga, diampuni, wa maghfiratan ba'dal maut, diampuni setelah mati. Memang banyak dosanya, tapi dapat ampunan, aman. Saya tanya bapak-bapak, sebenarnya bapak meninggalnya nanti 2050. Nanti 2050 bapak wafat, tapi tidak ada jaminan bapak diampuni atau tidak. Kalau bapak mau meninggal besok, tapi semua dosa-dosamu saya maafkan, kau masuk surga. Pilih mana Pak? Pilih mana? Pilih mana? Kalau saya pilih 2050 dan diampuni. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah ini ya cara supaya kita bisa mendapati matinya dalam keadaan husnul khatimah. Sudah bapak ibu sekalian, lalu malaikat Jibril bernasihat kepada Nabi Muhammad, if'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kau lakukan apa yang kau lakukan, tapi pasti kamu mati. Silahkan. Mau judi silahkan, mau hamar silahkan, mau nipu silahkan, mau judi silahkan, tapi semua pasti kau tanggung. Nah Bapak Ibu, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Dalam sehari-hari ada 2 malaikat yang menyertai kita. Malaikat pencatat amal sebelah kanan, malaikat pencatat dosa sebelah kiri. Ya, orang masuk surga Bapak Ibu bukan karena tidak ada dosa, tapi amalnya lebih berat. Kalau amalnya, misal contoh saja, pahalanya kebaikannya 10, dosanya 9, masuk surga. Kalau dosanya 10, kebaikannya 9, masuk neraka. Selama dia pernah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dia yakin sampai mati, kata Nabi, pasti masuk surga. Kalau dia la ilaha illallah, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Cuma kalau ditanya kapan masuk surganya Ustaz? Selesai ditimbang amal. Kalau amalnya banyak masuk surga. Kalau amalnya sedikit masuk neraka. Makanya kesimpulannya
Kalau tidak bisa memperbanyak dosa, memperbanyak amal, jangan banyak dosamu. Kalau kamu yakin banyak dosamu, amalmu harus lebih banyak. Dosa banyak, amal harus lebih banyak. Kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan tambah dosa. Yang jadi masalah, kita banyak dosa, malas beramal. Mau masuk surga. Kau kira ada orang dalam? Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya banyak dosa, Ustaz. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, kata Allah. Sebelum ajal menjemput, Allah kasih peluang. Kau tobat. Bapak-bapak yang sudah pada uzur, sudahlah. Jangan lagi mikir macam-macam, Pak. Caranya Ustadz, ayo aktif berjamaah di masjid. Datang ke masjid berjamaah. Cari teman-teman soleh. Datang pengajian. Lalu banyak bertobat. Banyak dosaku, Ustadz. Ampunan Allah jauh lebih banyak. Dengar hadits qudsi soal tobat. Kamu datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunan saya jauh lebih banyak. Kau datang bertobat dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Dan hebatnya apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Terakhir, ini sudah 40 hari arwah meninggal almarhum. Maka anak-anaknya, ahli warisnya, saudara-saudaranya almarhum sangat membutuhkan satu, doa. Doa tidak banyak. Kalau untuk orang meninggal tidak ramai banyak doanya. Apa doanya? Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosanya. Satu. Dua, terima amalnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amalnya para caleg. Bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sedekah, tapi mau dicoblos. Itu bukan lillahi ta'ala. Nanti di akhirat, ya Allah mana jilbabku? 50.000 lembar. Malaikat katakan dia bagi untuk dicoblos. Kau sudah coblos. Tidak dapat lagi. Kalaupun almarhum ada amalnya yang tidak karena Allah, maka kita minta, ya Allah, terima amalnya. Sudah diterima cukup? Tidak, didoakan lagi. Lipat gandakan amalnya tersebut. Yang amalnya cuma 5, kita doakan, ya Allah jadi berlipat-lipat ganda. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Itu aja doa untuk orang meninggal. Ya Allah, ampuni dosanya, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, jadikan kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Nah, yang kedua bagi ahli waris, setelah mendoakan, apalagi Ustaz? Bersedekah atas nama orang tua, atas nama yang meninggal. Ada bajunya almarhum, ada sepatunya almarhum. Daripada tinggal saja, bagilah. Kasih teman kerjanya, kasih sahabatnya, pakai ini. Kasih orang. Kalau Ustadz tidak usah kasih dasi, tidak ada gunanya. Ustadz tidak usah kasih dasi kupu-kupu. Ya mau pakai kemana? Ustadz kasih serban, kasih gamis, kasih sarung, dia pakai beribadah. Itu namanya sedekah kreatif, sedekah faedah. Sepatu, kalau Ustadz tidak usah kasih sepatu yang betul-betul mengkilap, pakai nanti kapan dia pakai? Jarang dia pakai. Paling cocok kasih dia sajadah. Mau lagi paling cocok kasih dia duit. Duit paling cocok. Bapak-bapak kalau istrimu mau senang, kasih dia duit. Kalau istrimu jarang suka ngomel, pasti jarang kau kasih duit. Ya toh Ibu? Biar suami tidak pulang, yang penting ada Nah, coba uangmu dia cari. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sedekahlah. Ada yang bilang, tidak sampai kalau orang sudah meninggal. Mau bukti? Sedekah sampai? Mau bukti? Bapak meninggal dulu saya kirimkan. Ya. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama doakan. Yang kedua sedekah. Yang ketiga kunjungi karib kerabatnya. Nah, saya dengar ini banyak bersaudara. Nah, cari siapa kerabatnya, datangi.
Itu sebagian daripada berbuat baik. Anak-anaknya almarhum masih hidup, saudara-saudaranya datangi paman, datangi tantenya. Itu bagian daripada berbuat baik kepada orang tua. Kalau sudah dilakukan ini, maka selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar kabar almarhum sering dengar ceramah saya. Maka keluarganya berupaya mendatangkan saya. Dan saya yakin ini orang baik, Pak. Saya paksakan datang, saya kalau acara saya diberitahu ini takziah Ustadz, saya usahakan datang. Padahal tadi malam mestinya saya tinggal aja karena ada acara saya besok lagi. Tapi saya pulang dulu acara, balik lagi saya ke sini untuk acara ini. Allah kabulkan doanya. Ini ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini ada. Oh, ada teman saya datang. Kenapa tidak dilihat Ustadz? Kenapa tidak didengar? Itu kalimat itu orang yang meninggal. Ini dengar ini, ahli warisnya. Dia berkata, wahai anak-anakku yang menempati rumahku, wahai istriku yang menerima duit-duitku, saudara-saudaraku, wahai saudaraku, anakku yang pakai pakaianku, yang makan makananku, yang tinggali rumahku, kau ingat tidak saya? Kau ingat tidak saya? Itu jeritannya orang meninggal. Oh alhamdulillah, dia lihat, oh dia ingat anak saya. Dia bikin pengajian. Oh saudara saya tidak lupakan saya. Dia undang penceramah untuk hadir baca Yasin di tempat ini. Kenapa tidak didengar Ustaz? Karena kalau kau dengar tidak ada yang mau tinggal di sini. Karena alam kita sudah beda. Satu alam nyata, alam fana kita, alam dunia. Satunya lagi namanya alam barzah, alam kubur, alam gaib sudah tidak lihat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.